bukan saya, Mas. Lepasin tapi saya. Mas, saya nggak akan lepasin sebelum Mas Dewa percaya sama saya, Mas. Lepasin kaki saya! Mas Dewa pikir saya nggak sakit hati ngelihat Pak De saya diperlakukan kasar kayak tadi, Mas. Saya sakit ngeliatnya, Mas. Padahal Pak De saya belum ditentukan bersalah. Dan saya percaya kalau Pak De saya itu nggak salah, Mas. Terus ngomongnya sekarang saya harus gimana? Hah? Saya harus maafin dia gitu? Saya anak dari seseorang yang dibunuh Kirana. Kirana, kamu kebayang nggak? Saya seorang anak. Anda siapa? Hah? Saya anaknya masuk rumah saya seperti ini. Anda siapa? Tadi Satpam izinin saya kok. Saya asistennya Bu. Sekalipun Satpam ngizinin masuk ke sini. Sekali lagi, Anda siapa? Ya, niat saya baik sih, Mas. Saya dengar Mas Dewa kan udah pulang. Jadi saya bawain makanan. Ya, perayaan kecil sih, Mas. Saya nggak suka perayaan, ngerti? Dewa. Apalagi sama orang yang punya sopan santun seperti Anda. Sama masuk seperti ini. Saya nggak tahu Anda siapa, Dewa, ya. Dewa dengar dulu. Irfan ini asisten Mama. Dia kerjanya bagus loh. Dan bisa diandalkan. Ya udah, makan dulu yuk. Ayo. Nanti aja, Ma. Dewa, Dewa kamu belum makan loh, Nak. Nanti aja. Dewa. Nanti aja. Tapi... Ayo nak, makan dulu. Kan kamu belum makan dari siang tadi. Ya nanti, Ma. Nanti. Gampang, Ma. Ngapain sih kamu datang ke sini? Ya, Kak Dewa kan harus tahu kalau aku urus perusahaan juga. Iya, tapi kamu lihat dulu dong situasinya. Ada sedikit pun yang tersisa dari wajahku yang dulu. Sama sekali nggak ada. Nggak, Dewa, nggak. Kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini. Kamu nggak bisa, Dewa. Kamu harus maju, kamu harus bangkit. Kamu harus fokus dengan pemulihan kamu. Terus gimana mengenai Wati? Wah, Wati bahaya, Bu. Hati-hati. Dia lagi pasang telinga sekarang. Dia lagi happy banget. Kalau ibu jadi sumber uangnya. Iya, kalau tiba-tiba dilaporin saya gimana, Van? Udah ibu tenang aja. Biar saya yang beresin semuanya. Ya. Ya udah kamu pergi sekarang. Dan jangan datang lagi kalau belum saya suruh. Baik, Bu. Ini aku yang sebenarnya. Enggak Dewa, cukup. Kamu harus fokus dengan kenyataan yang ada sekarang. Aku harus lupain semua ini, Aku harus lupain. Tentang aku yang dulu. Dewa kamu nggak apa-apa?
Dewa! Dewa? Dewa, kamu kenapa, nak? Dewa? Kamu kenapa? Mama lihat sekarang nih, Mama pegang. Ini wajah siapa, Ma? Ini wajah siapa? Mama kenal wajah ini. Mama tahu orang. Aku Mama paham apa yang kamu rasakan. Maafin Mama. Kalau semua yang sudah Mama lakukan masih belum bisa jagain kamu. Dan kamu harus ngalamin semua ini. Percayalah, nak. Kalau bisa ditukar, biar Mama. Biar Mama yang ngalamin. Nggak usah kamu. Biar Mama aja. enggak, Ma, enggak. Biar Dewa aja yang seperti ini, jangan Mama. Jangan Mama. Gak mau gimana pun aku gak terima, Ma. Aku gak terima. Tina. Kamu mau Mama melepas semua foto itu? Hah? Kamu mau, nak? Foto-foto ini tidak lebih penting dari kamu. Hadir kamu di sini jauh lebih penting buat Mama. Aku butuh Mama. Aku butuh Mama. Aku butuh Mama. Mama pun sayang sama kamu. Maafin Mama. Udah, Mama gak perlu minta maaf ya. Mama gak perlu minta maaf. Mama gak perlu minta maaf. Ini semua bukan salah Mama ya. Semua bukan salah Mama. Mama gak perlu minta maaf. Kali jangan sampai salah ngasih berkas lagi ya, Win. Apalagi file presentasi saya kayak tadi. Itu bikin saya jadi kelihatan makin bodoh di depan klien. Iya, Pak. Kalau misalkan saya sampai punya sekretaris yang kerjanya bener, bakal mungkin kejadian kayak gini. Pak, kalau Bapak mau, saya bisa kok bantu. Saya bisa loh nge-handle tugas sekretaris buat Bapak. Bukan tugas yang mudah. Iya, tapi saya yakin saya bisa kok, Pak. Bapak lihat aja nanti kerja saya kayak gimana. Pokoknya saya jamin saya nggak akan ngecewain Bapak. Oke? Berarti hari ini kamu bantu saya sampai lembur ya? Oke, siap, Pak. Siap. Pokoknya saya jamin Bapak 100% puas dengan kerjaan saya. Kita siapin berkas buat besok ya?
Oke, siap Pak. Ini file-nya saya kirim ke email, nanti kamu cek aja di situ ya. Akhirnya kesempatan itu datang juga. Kalau gue bisa buktiin diri gue di depan Mas Darius bukan cuman asisten, tapi gue bisa dapetin tempat yang lebih. Oke, emailnya udah diterima ya Pak? Oke, itu jangan sampai salah ya. Itu ada 2 file yang saya kirim. Satu kamu pisahin, satu lagi kamu rapihin lagi. Oke. Ya mengenai dekorasinya, Ibu mau suka tema yang terang atau motif atau gimana atau bunga gitu? Jangan terlalu full dengan bunga ya, apalagi acaranya kan di rumah. Baik. Dewa, ini tim WO-nya udah datang loh. Mau ukur jas kamu biar kelihatan pas di hari H. Aku rasa pakai jas yang lama aja. Loh, kok pakai jas yang lama? Ini kan hari pernikahan kamu, Nak. Semuanya harus dipersiapkan dong. Gak bisa biasa-biasa gitu. Mam, udahlah. Pakai jas yang lama aja. Udah jangan paksa Dewa ya. Dewa, Bu, mempelai perempuannya apa sudah bisa diukur bajunya? oh ya, sebentar ya saya telepon dulu. Bu Melinda. Ya udah angkat aja. Masa calon mertua nelpon nggak diangkat? Halo Bu, ada apa? Kirana, kamu di mana? Saya lagi di luar Bu. Kamu bisa kesini sekarang? Buat apa ya Bu? Kamu ini nggak perlu banyak nanya. Kalau saya bilang kesini sekarang, ya sekarang. Iya Bu. Ya. Sorry, Kenapa? gue harus pergi dulu. Dicoba dulu ya. Karena saya ingin memastikan kamu terlihat pantas dan layak untuk bisa menikah dengan anak saya, Dewa. Ayo, dicoba. Baik Bu. Kamu harus kuat, Kirana. Kamu harus lewatin semua ini. Biarpun itu berarti kamu harus membiarkan harga diri kamu diinjak-injak. Tapi ini semua demi Pade. Sebentar lagi bakal jadi menantu orang kaya. Mas Dewa, saya... Gak perlu jelasin. Selamat malam Mas Dewa. Ya ampun,
cantik banget. Kayaknya kebaya ini memang dibikin khusus buat Mbak Kirana deh. Ya kan? Bagus banget. Ya? Gimana? Nyaman nggak dipakainya? Ya, Ya. Cantik ya? Banget. cukup cantik. Untuk seorang gadis dari keluarga sederhana. Ingat ya Kirana, besok kamu harus tersenyum di depan semua orang. Kamu harus terlihat bahagia. Kamu ngerti kan maksud saya? Iya, Bu. Good. Bagus. Mas Dewa mau kemana? Udah jalan aja. Nggak usah baik nanya. Baik, Mas. Aku udah kehilangan segalanya. Dan sekarang, aku harus nikah dengan perempuan yang gak aku cintai. Ini bukan kemauan aku. Kamu gak beneran sayang sama aku. You will fight. Aku udah berusaha, tapi mama aku yang minta. Kamu tunduk, kamu patuh ke mama kamu. Dan kamu buang aku gitu aja. Aku harus minta maaf langsung sama dia. Beka berhak dengar permintaan maaf langsung dari mulutku sendiri. Besok jangan terlambat ya. Saya sudah menyuruh supir untuk jemput kamu besok. Baik, Bu. Dan jangan bawa keluarga kamu. Karena Dewa nggak akan suka itu. Begini Kirana, saya sudah menyuruh pengacara untuk membantu kasus paman kamu. Jadi saya bisa pastikan kalau hukuman paman kamu bisa diringankan. Iya, Bu. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit. Permisi. Ya. Ini sih kita pasti juara guys. Amin. Dari tadi gue mukul drum, lama-lama energi gue habis nih. Haus juga. Cari air putih dulu yuk. Kalau lemas, kehabisan energi, mending minumnya yang manis-manis. Tapi gue takut deh sama yang manis-manis. Emang nggak apa-apa minum manis? Gak masalah, asal manis alami. Kan badan kita tetap butuh gula buat ngisi energi. Jadi kalau haus sampai energi habis, paling enak minum teh yang dari pucuk. Nih, teh pucuk harum. Kenapa teh pucuk harum? Kan manis alami. Udah gitu, satu-satunya lagi teh yang dari daun pucuknya. Jadi nggak cuma enak ngilangin haus dan balikin energi, tapi kayak antioksidan juga. Kayak antioksidan. Iya, antioksidan kan bagus buat lindungin tubuh. Teh pucuk pakai es batuk, seger banget. Biar pakai es, rasa tehnya tetap berasa. Manisnya juga pas ya. Kan pakai gula asli, bukan pemanis buatan. Tanpa pengawet lagi. Manis tapi sehat. Bener, sampai berani dicantumin di botolnya. Tulisan tanpa pemanis buatan dan tanpa pengawet. Pantes manisnya alami. Bisa balikin energi lagi. Mana ada minuman lain yang kayak teh pucuk gini? Berarti teh pucuk golongan minuman sehat ya? Pasti sehat dong. Jadi kalau sedang lemes, pucukin aja. Manisnya alami, balikin energi lagi. Teh pucuk harum, manis sehat. Yuk guys, latihan lagi. Yuk.
Gimana perasaannya? Sebentar lagi bakal jadi menantu orang kaya. Ya Allah, apa engkau akan merestui pernikahan yang mana kedua belah pihak tidak mempunyai rasa cinta sama sekali? Bahkan ada rasa benci di salah satu dari kami. Itu bukannya mobil Mas Dewa? Mas Dewa mau kemana? Pak, tolong ikutin mobil di depan ya. Baik, Mbak. Beka! Beka! Beka, ini aku, Beka! Beka, please, aku mohon, hey! Ayo dong! Beka, ayo dong keluar! Aku tahu kamu dari dalam pasti kamu dengar suara aku. Ayo dong, please, aku mohon kamu keluar ke sini, temuin aku. Beka! Beka, please, aku mohon kamu keluar dong, ayo dong. Nggak gini caranya, ayo dong. Beka, aku mohon. Jadi Mas Dewa ke rumah Mbak Beka? Aku mau bicara langsung sama kamu, aku tahu aku salah. Aku cuma mau minta maaf. Aku mau minta maaf secara langsung sama kamu, please, aku mohon, Bek. Beka. Beka. Kenapa aku jadi ngerasa bersalah? Karena menjadi penghalang hubungan mereka. Tapi ini memang bukan kemauan aku untuk menghancurkan mereka. Aku gak punya pilihan lain untuk menolong Pak Ade. Bu, maaf. Ya Mas? Saya boleh nembak nanya ya? Ya. Ibu warga di sini? Iya. Itu rumah saya. Ini rumah Ibu? Iya. Mas cari siapa? Saya nyari Beka, Bu. Dari tadi saya ketok-ketok gerbangnya, cuman nggak dibukain pintu. Oh Beka. Beka tuh udah pergi dari kemarin Mas. Perginya juga bawa koper. Ya saya sih sempet nyapa. Pergi bawa koper? Iya. Maaf, Ibu tahu dia pergi kemana? Kalau pergi kemananya sih saya nggak tahu. Karena saya nggak sempet nanya. Coba aja Mas telepon. Baik, terima kasih. Ya, bisa ya Mas? Permisi Pak. Ini berkasnya udah saya cek. Udah nggak ada yang miss kok, cuman boleh di make sure lagi. Rapi kok laporannya. Oke juga kerjaan kamu. Biasa aja kok Mas. Pak, maksudnya kan emang kalau kerja harusnya gitu. Duduk. Ngomong-ngomong, besok kamu datang ke pernikahannya Kirana? Enggak Pak. Oh enggak? Kan kamu keluarga deketnya Kirana, harusnya datang dong. Ya gimana ya Pak? Soalnya Bu Melinda sama Mas Arga Dewa jelas-jelas nggak pengen saya sama ibu saya datang. Katanya cuma keluarga inti aja.
Tapi saya tahu kok, saya sempat dengar kalau acaranya itu besok jam 8. Jam 8? Ya. Ini udah terlalu malam, kamu pulang aja gak apa-apa. Makasih. Iya, tapi ini kan masih ada berkas. Gak apa-apa, nanti beresin aja. Oke, kamu pulang aja gak apa-apa. Thank you ya. Ya udah. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Pak. Bapak juga kerjanya jangan malam-malam ya, takutnya besoknya capek. Ya udah, saya pamit dulu ya Pak. Malam. Malam. Halo. Lagi di mana lo? Oke. Bentar lagi kita ketemu ya. Ada hal penting. Oke. Kirana. Mau nikah sama orang kaya bukannya senyum, nangis terus. Cengeng banget sih. Ntar kalau calon suami kamu lihat gimana? Ya Kirana deg-degan aja Bude. Deg-degan apaan? Deg-degan nangis. Udah deh Kirana, kamu tuh jangan aneh-aneh. Harusnya kamu tuh bersyukur karena suami kamu itu bukan orang susah. Terus nih kamu nanti gimana berangkatnya? Hah? Dijemput gak?
Jangan sampai terlambat. Masa pengantin telat? Udah Budi kagak diundang. Iya. Bentar Budi lihat dulu. Kamu rapihin tuh muka. Ah, nangis mulu. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jika Engkau meridhoi pernikahan ini, tolong berikan kelancaran hari ini sampai selesai. Bapak siapa ya? Saya orang yang dikirim Bu Melinda untuk menjemput Kirana. Tapi tolong ya, besok-besok kalau ketok pintu rumah orang, pelan-pelan. Nanti kalau pintu saya rusak gimana? Baik, maaf Bu. Tapi akad akan segera dimulai, jadi kita harus berangkat sekarang. Iya, sebentar. Kirananya juga udah siap kok. Kirana! Nak! Bentar. Ya, masuk. Nick. Ya. Dewa, gue yakin semua ini pasti berat buat lo. Tapi ya, semua yang lo lakuin sekarang ini benar. Dan lo harus lewatin semuanya. Dewa, dengan lo nurut sama nyokap lo, gue yakin bokap lo sekarang pasti lebih bahagia. Percaya sama gue. Ya. Amin. Amin. Ah, ya, Ma. Ya. Dewa, Mama tahu ini berat buat kamu. Dan Mama juga bisa ngerti kalau kamu belum bisa menerima kenyataan ini. Tapi asal Dewa tahu, Mama sangat menghargai usaha kamu untuk mau menuruti surat wasiat papa kamu yang kedua. Mama bangga sama kamu, Nak. Ya sudah, Mama telepon dulu ya. Mama mau mastiin Kirana udah sampai mana. Mama nggak mau dia terlambat. Ya. Ayo cepetan ya, jangan lelet. Kamu tuh jangan nangis aja. Gak enakan dilihat orang, dikiranya kamu tuh pengantin gagal. Tahu nangis terus. Kayak hidup lo paling menderita tau gak di dunia ini. Kurang bersyukur kamu. Bude sama Winda doain ya, biar semuanya lancar. Ya.
Bu, saya izin mengantarkan pengantin. Silakan. Bu, ini nanti kalau aku nikah sama Mas Darius kayak gitu juga kali ya? Kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau kamu nikah nih ya, harus lebih meriah daripada Kirana. Ibu bakal bikin pestanya 3 hari 3 malam. Biar semua orang tahu kalau kamu tuh nikah. Nggak kayak Kirana diem-dieman. Curiga dikawin kontrak. Iya ya Bu ya? Masa nikah sama orang kaya diem-dieman? Nangis lagi. Ada mobil lagi? Permisi Bu, ini benar rumahnya Mbak Kirana? Iya betul. Bisa tolong bilangin Bu kalau saya sudah sampai? Itu orangnya baru aja jalan, barusan banget Pak. Berangkat? Sama siapa Bu? Sama supir Pak. Hah? Supir? Kan harus saya Bu. Saya ditugaskan Ibu Melinda untuk jemput kemari Bu. Kok Kirana belum sampai juga? Maaf Bu, ini sudah jam 8 lewat. Saya juga harus menikahkan pengantin di tempat lain. Apa mempelai wanitanya masih lama? Oh ya, saya telepon dulu supirnya ya Pak. Saya tanya udah di mana posisinya. Sebentar ya. Sebentar ya Nak. Nick, ini Kirana mana? Masih di jalan kali dia. Nggak mungkin lah, jam berapa ini bro? Gue janjian dia nggak mau nikah sama gue. Ya Bu Melinda. Sudah sampai mana Pak? Kira-kira berapa lama lagi ya bakal sampai? Anu Bu, sepertinya ada masalah nih Bu. Masalah? Masalah apa ya Pak? Saya sudah nyampe di rumah Mbak Kirana Bu. Tapi Mbak Kirananya sudah dijemput mobil lain Bu. Dijemput sama mobil lain? Pak, siapa yang jemput Pak? Aduh Bu, saya juga kurang paham Bu. Kalau gitu Ibu coba bicara sama mereka aja Bu ya. Iya, boleh. Ini nyokap gue nelfon lama banget di depan. Mendingan gue susul dulu. Sebentar ya Pak. Halo Bu. Siapa yang jemput Kirana? Saya juga nggak tahu Bu. Soalnya tadi supirnya bilang dia utusan dari ibu juga. Terus jemput Kirana, mereka pergi nggak lama mobil ini datang satu lagi. Kalau sampai Kirana diculik, kamu yang akan bertanggung jawab. Kenapa Sa? Mati. Ya? Tapi jadi ibu yang disalahin. Aneh. Oh, Ma. Nih, kenapa? Ada apa sama Kirana? Dewa, ada yang gak beres. Gak beres? Tadi barusan Wati bilang kalau Kirana dijemput sama supir lain. Dan supir itu bilang kalau suruhan Mama.
Pak maaf, kayaknya kelewat ya. Harusnya tadi itu kita belok kanan. Pak, di depan putar balik aja ya. Pak, ini kita kelewatan loh, Pak. Pak, kalau gitu berhenti aja deh, Pak. Saya turun aja di sini. Lo kalau mau turun lompat aja dari jendela. Udah, diem di situ, tutup mulut lo. Kamu siapa? Kamu mau bawa saya kemana? Berhentiin mobilnya. Turunin saya di sini. Sekarang juga. Tolong! 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 Diam! Tolong! Kembaliin handphone saya. Kembaliin handphone saya. Jangan berani-beraninya lo angkat telepon ini. Ngerti? Nama? Di reject. Reject. Atau mungkin gini, Ma. Kalau menurut aku ya, jangan-jangan ini Kirana emang sengaja. Sengaja gimana? Ya sengaja untuk tidak mau menikah sama aku. Ya nggak mungkin lah, Nak. Nggak mungkin, Dewa. Kirana tuh udah janji. Dan Kirana nggak mungkin berani melakukan ini. Kecuali... Apa? Apa kamu ngomong sesuatu sama Kirana? Jujur iya. Aku ada ngomong sesuatu yang mungkin bikin dia agak sedikit takut mungkin. Kamu ngomong apa, Nak? Gak mau, cuman bilang ya aku gak cinta sama dia. Dan sampai kapanpun, aku tidak akan pernah cinta sama dia. Kalau cuman itu nggak mungkin, Dewa. Karena dia itu Karena dia itu sudah apa-apa. Maksud Mama, Kirana itu sudah yakin menikah dengan kamu. Jadi Mama yakin dia tidak akan berani melakukan ini. Ya sekarang kalau dia yakin, orangnya mana, Ma? Untung Dewa nggak tetap curiga dengan aku. Tadi, aduh, hampir aja. Tapi firasat Mama mengatakan Darius yang melakukan semua ini. Kamu sebenarnya siapa sih? Hah? Atau sebenarnya ada orang yang nyuruh? Siapa orangnya? Tolong saya minta tuh turunin saya di sini. Turunin saya sekarang juga, tolong berhentiin mobilnya. Berhenti! Lo bisa diem gak? Jangan paksa gue nyakitin lo, karena lo berusaha ngelawan. Sekarang gue minta lo diem dan tutup mulut.
Darius? Karena cuma dia yang mau pernikahan ini tidak terjadi. Supaya surat wasiat papa kamu yang kedua itu tidak terselenggar. Begitu maksud aku. Lo keluar dengan keputusan ini bukan karena cinta. Lo gak cinta sama Kirana. Ini cuma perihal saham doang. Pola pikir lo yang licik tuh kebaca, Dewa. Silahkan berpikir saya licik, silahkan. Tapi yang jelas gini, saya kasih tahu kamu dan saya akuin, ya, saya tidak mencintai Kirana. Kurang ajar tuh orang. Oke. Biar aku ketemu dia sekarang. Loh, Dewa. Dewa, tunggu dulu. Gak. Stop, biar. Tunggu dulu. Gini, kalau bukan Darius siapa lagi bro? Udah, biarin gue temuin dia, gue harus tanya sama dia. Dan gue yakin betul, firasat nyokap gue tuh gak salah. Jadi gue harus kesana. Dewa, kita nggak bisa asal nuduh Darius, Dewa. Gue gak peduli, sama sekali gue gak peduli. Karena gue yakin, satu-satunya orang yang gak pengen gue nikah, itu cuma dia. Jadi udah, biarin gue ketemu dia dulu, gue konfront dia. Dewa. Mas, sebentar ya. Gue yang nyetir. Lo ikut? Iya, ayo. Mana? Sini, ikut gua. Ikut. Diam. Lo diam, lo turutin apa yang gua suruh. Atau pisau ini nancep. Masih mau teriak? Hah? Repotin aja. Sini, cepat. Sini, masuk, cepat. Ini, cepat. Dah. Lo diam di situ. Kenapa ini terjadi sama aku, ya Allah? Nangis gak akan ngerubah apa-apa. Aku harus keluar dari sini. Aku gak boleh gagal. Kalau gagal, Bu Melinda pasti ngebatalin pengacara itu. Aku gak boleh biarin Pak Ade di penjara lebih lama.